Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menunjukkan sebuah video mengenai jenis dan karakter pelanggan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pelayanan prima yang diampu oleh Bapak Ridho Muarif SEI MAB. Nah, daripada makin penasaran, yuk langsung saja kita ke videonya. Selamat pagi, apakah benar ini dengan Ibu Rani? Iya benar, ini dengan saya sendiri. Untuk kelanjutannya tadi bagaimana ya Mbak? Jadi tadi Ibu menanyakan jenis frame dan lensa yang ada di optik kami ya Ibu, apakah benar? Iya benar Mbak. Jadi begini Ibu, untuk frame yang sedang booming saat ini itu ada frame dengan bahan metal atau dengan bahan TR90 yang lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan untuk lensanya itu ada lensa jenis monochromic yang akan berubah warna menjadi gelap apabila terpapar sinar matahari. Seperti itu Ibu, apakah bisa dipahami? Bisa sekali. Dikarenakan optik kami sedang kehabisan stok, maka kami ingin melakukan pemesanan lensa fotochromic di Mendagri. Baik Ibu, sangat bisa sekali. Kira-kira butuh berapa lensa ya Ibu? Saya butuh 100 lensa fotochromic. 100 lensa fotochromic ya. Baik Ibu, untuk pengirimannya Ibu nanti menginginkan dengan sistem COD apakah langsung datang ke tempat? Saya menginginkan sistem COD ya Mbak. Kalau boleh tahu sistem pembayarannya itu bagaimana Mbak? Untuk sistem pembayaran nanti Ibu bisa melakukan pembayaran secara tunai saat pengambilan barang atau bisa juga dilakukan secara debit Ibu. Baik, saya memilih sistem pembayaran yang tunai aja ya Mbak. Baik Ibu, saya ulang kembali ya pesannya tadi Ibu memesan 100 lensa fotochromic ya Ibu. Ya benar. Kemudian untuk sistem pembayarannya Ibu memilih sistem pembayaran secara tunai dan untuk sistem pengambilannya atau pengiriman barangnya Ibu membutuhkan sistem COD. Apakah benar? Ya benar. Baik Ibu, jadi untuk barang nanti akan ready sekitar kurang lebih 5 harian Ibu nanti akan kami konfirmasi kembali. Baik, terima kasih Mbak. Baik Ibu, terima kasih kembali. Selamat siang, apakah benar ini dengan Ibu Rani? Ya Ibu, ini kami dari Optik Family ingin mengkonfirmasikan bahwa pesanan Ibu berupa lensa fotochromic sejumlah 100 sudah ready barangnya Ibu, dan nanti bisa diambil pukul 1 siang di depan Maju Hadir. Apakah Ibu bisa? Baik Ibu, kami tunggu kedatangan Ibu. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang.
Berdasarkan video tersebut menunjukkan adanya jenis pelanggan internal, di mana dalam hal ini Frida selaku karyawan dari Optik Family yang berlaku sebagai agen yang menyalurkan barang. Barang yang dimaksud di sini adalah lensa kacamata fotokromik yang dipesan oleh Ibu Ami dari Optik Nusantara. Sehingga dari kegiatan transaksi yang telah terjadi tersebut, dapat kami simpulkan bahwa pelanggan internal merupakan pelanggan yang berasal dari dalam lingkup perusahaan yang membeli suatu produk untuk dijual kembali kepada pihak lain. Jadi pelanggan internal ini dapat berupa agen, kemudian lembaga atau organisasi yang mendistribusikan produk atau layanan jasa dari perusahaannya. Ada yang bisa kamu bantu? Saya mau membeli kacamata. Keluhannya gimana, Pak? Saya melihat cara-cara udah. Oke, sebelumnya udah pernah pakai kacamata? Belum. Kita periksa dulu aja ya, Pak ya. Saya masuk dulu. Saya masuk ke dalam, Mbak. Silakan duduk sebelah sini dulu ya, Mbak. Iya. Pas sini juga tidak tahu sih, Mbak. Silakan tinggal duduk sebelah sini ya, Mbak. Iya, baik. Sekarang saya periksa pakai manual ya, Mbak. Iya. Baik, pakai. Sambil lurus ya. Kelihatan hurufnya? Iya. Sama. E L F 71 8253. Ya. Sekarang coba buat jalan keluar ya, Mbak ya. Pusing atau enggak? Ya, buat jalan. Lihat lantai gimana? Pusing enggak? Sejauh ini enggak pusing. Enggak ya. Ya. Coba buat duduk. Gimana, agak pusing ya, Mbak ya? Udah. Ya. Mbaknya bisa pilih modelnya. Modelnya Mbaknya sukanya seperti apa? Kalau yang cocok buat wajah bulat seperti saya itu seperti apa? Kalau untuk wajah bulat, saran saya pakai yang bentuk kotak. Ini model baru kok, Mbak. Ini boleh dicoba? Boleh. Coba aja, Mbak. Kan pas sama wajahnya. Kira-kira tebel nggak ya, Bang, buat ukuran ini saya? Kalau Mbaknya kaki mirisnya masih seperempat, itu nanti tipis kok. Ya mungkin sama seperti ini. Nggak timbul kok. Untuk lensanya apa aja? Lensanya Mbak ada dua pilihan, gede sama fotokopi. Kalau gede itu untuk ambil radiasi gadget. Kalau yang fotokopi itu untuk ambil radiasi kayak matahari. Tergantung sama keinginan Mbaknya aja, sama kebutuhannya juga. Kalau boleh tahu Mbaknya sering main di indoor atau outdoor? Di indoor. Kalau di indoor makanya yang boleh aja. Mbaknya pasti sering kan lihat laptop, lihat gadget. Pakai yang boleh aja. Yaudah saya pilih yang ini satu ya, Mbak. Dengan lensanya boleh aja. Biar searah penting. Saya buatkan nota dulu ya, Mbak. Iya. Atas nama Mbak siapa? Kita Alvina. Alamatnya di mana, Mbak? Jalan Serayu nomor 22 Metro. Nomor telepon yang bisa dihubungi 082 211 49686. Harganya 300.000, Mbak. Mau bayar langsung atau DP dulu?
Alamatnya ini ya, Mbak? Oh iya. Ini nanti langsung masuk ke dalam. Ini katanya ada. Nanti di bawah ngambil kacamata. Insya Allah besok Jumat jam 5 sore kacamatanya bisa diambil. Oke. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih. Untuk video yang kedua ini menunjukkan adanya jenis pelanggan eksternal, di mana Dita berlaku sebagai masyarakat umum yang menggunakan jasa layanan pemeriksaan atau menggunakan produk dari Optik Family. Dan kemudian untuk Ariska berperan sebagai pelayan atau karyawan dari Optik Family yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, dalam hal ini, Ariska sebagai pelayan atau karyawan harus mampu memberikan pelayanan seprima mungkin dan memberikan produk yang berkualitas kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan eksternal ini merupakan salah satu jenis pelanggan yang menggunakan produk atau jasa untuk kepentingannya. Atau lebih singkatnya dapat dikatakan sebagai pengguna akhir. Selamat datang, Mbak. Biar bisa saya bantu. Saya mau beli pembersih kacamata. Oh iya. Satu box ya, Mbak? Adanya yang merek Expo nggak apa-apa ya, Mbak ya? Harganya berapa, Mbak? 50.000 aja. Kalau isinya itu satu. Isinya 12, Mbak. Isinya 12. Kok beli banyak banget, Mbak, buat apa? Ini ada titipan itu. Oh, Makasih. Sama-sama. Mbak. Baik, ini ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya, hati-hati. Dan yang terakhir ada jenis pelanggan antara. Nah, untuk jenis pelanggan antara ini akan diperagakan oleh Ami selaku reseller yang membeli satu box cairan pembersih kacamata yang kemudian dijual kembali kepada Frida selaku konsumen akhir. Sehingga dari video tersebut dapat kami simpulkan bahwa pelanggan antara merupakan kelompok atau orang yang bertindak sebagai perantara produk dan bukan sebagai pemakai akhir dari produk perusahaan. Nah, pada dasarnya, pelanggan antara ini hampir sama dengan pelanggan internal, karena keduanya sama-sama bukan sebagai pengguna akhir. Perbedaannya untuk pelanggan antara ini bukan dari ruang lingkup perusahaan, melainkan individu atau kelompok umum yang mendistribusikan produk sebuah perusahaan. Sebagai contohnya yaitu reseller sebuah produk skincare dan semacamnya. Nah, setelah beberapa jenis pelanggan tadi, di sini kami juga memperagakan beberapa karakteristik dari pelanggan. Untuk video yang pertama tadi, kami memperagakan jenis pelanggan dengan karakteristik pendiam. Di mana untuk pelanggan jenis ini cenderung lebih banyak diam atau irit dalam berbicara. Seperti yang diperagakan oleh Dita, di mana dia lebih banyak diam atau tidak berbicara apabila tidak ditanya oleh Ariska selaku pelayan atau karyawan dari Optik Family. Pelanggan dengan karakteristik pendiam ini disebabkan karena adanya sikap pemalu yang dimilikinya. Dengan permasalahan tersebut, Ariska sebagai pelayan harus dapat menunjukkan sikap ramah dan penuh perhatian agar pelanggan merasa nyaman. Sikap ramah yang dapat ditunjukkan oleh Ariska ini yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan dan penjelasan terkait dengan kebutuhan pelanggan, atau dalam video ini sesuai dengan kebutuhan Dita. Selain itu, untuk menangani pelanggan dengan karakteristik pendiam ini, Ariska harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya
Apabila pelanggan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, sebaiknya Ariska jangan banyak bertanya, tetapi cukup melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menarik perhatian pada produk-produk yang ditawarkan. Kemudian, apabila Dita kesulitan dalam berbicara, Ariska hendaknya tidak terpaku pada keadaan tersebut dan hendaknya bersikap biasa saja serta tetap menunjukkan adanya sikap penuh perhatian. Selamat datang Mbak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari kacamata. Oh iya, Mbaknya suka frame-nya seperti apa? Yang bulat, kotak, atau oval? Coba saya bantu cari ya Mbak ya. Kan Mbaknya bentuk face-nya bulat, coba saya carikan yang frame kotak biar sesuai sama wajahnya Mbaknya. Coba ini modelnya masa kini Mbak. Apa mau model lain? Coba saya carikan ya. Ini juga mata, cuma enggak terlalu mata. Coba dua tidak apa-apa. Nanti kalau semisal kurang kenceng atau terlalu kencang bisa kok Mbak Gisela. Ini bahannya bagus kok Mbak, awet, nggak gampang runtuh juga. Jadi kalau misalnya Mbaknya mau yang itu, nanti kita ada pilihan dua lensa Mbak. Ada lensa gede sama lensa fotokopi. Disesuaikan sama keluarganya aja. Kalau Mbaknya sering untuk lihat gadget, itu pakainya yang gede. Cuma kalau misalnya Mbaknya sering aktivitas di luar ruangan, itu nanti pakainya yang fotokopi. Mbaknya kalau boleh tahu keseringannya di indoor atau di outdoor Mbak? Aktivitasnya Di outdoor. oh di outdoor, nanti kita sarankan pakai fotokopi aja Mbak. Harganya terjangkau kok Mbak, 500.000 aja nanti sudah frame sama lensa. Ini saya ambilnya ini. Iya. Has no patience, look at his face and in his eyes. He's been waiting. Selamat datang Mbak, silakan duduk. Terima kasih Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Mbak, kemarin kan saya sudah pesan kacamata di sini, tapi kok jadinya lama ya Mbak? Bisa lihat notanya Mbak? Bawa Iya, notanya bisa. enggak? Ini Mbak. Coba saya cek dulu ya Mbak. Oh ini atas nama Mbak Frida, ini estimasinya 5 hari Mbak. Nggak bisa dicepetin gitu Mbak? Nggak bisa, karena ini kan minusnya Mbaknya tinggi. Jadi kita harus pesankan lensa dulu ke Jakarta. Masa 2 hari gitu aja nggak bisa Mbak? Nggak bisa Mbak, kemarin itu kita sudah pesan ke Jakarta, mungkin lusa lensanya sudah jadi. Saya sangat butuh sekali loh Mbak. Iya, nanti kalau cepet-cepet juga sayang loh Mbak, kan ini udah mahal-mahal, tapi nanti kalau cepet-cepet jadinya jelek kan kasihan. Mbaknya juga, kan ruginya juga di Mbaknya. Jadi bisanya 4 hari. Ya, saya usahakan 4 hari sudah jadi. Ya udah Mbak, kalau gitu makasih ya sebelumnya. Ya, ini notanya Mbak. Makasih Mbak. Ya. Mohon maaf ya Mbak. Yang kedua adalah pelanggan tidak sabar. Pelanggan tidak sabar adalah seseorang pelanggan yang telah memesan kacamata, tetapi dengan minusnya yang sudah tinggi, lensa kacamata yang dipesan harus dipesan langsung dari Jakarta dengan estimasi pengerjaannya
adalah 5 hari. Namun, si pelanggan ini dengan tidak sabarnya meminta kepada pegawai untuk segera menjadikan kacamatanya dalam jangka waktu yang lebih pendek. Selamat datang Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih. Di sini saya mau membeli cairan Basofen, Mbak. Ada? Oh iya, sebentar saya ambilkan ya Mbak. Iya. Seperti ini Mbak, saya softwarenya. Ini kira-kira harganya berapa ya, Mbak? Yang ini 15.000, kalau yang ini 20.000. Terus kalau harga beda itu apa? Soalnya bannya beda, sama banyaknya airnya beda. Tapi ini kan kualitasnya sama, Mbak. Sama kualitasnya sama. Ini expirednya kapan ya, Mbak? Expirednya tahun depan Mbak, bulan Januari. Sama kok. Sama. Terus ini bagaimana sih, Mbak, cara penggunaannya Basofen? Cara penggunaannya, Mbaknya yang pertama-tama harus dulu ya namanya. Setelah itu Mbaknya ambil softwarenya, taruh di tangan, habis itu ditetesi sama cairannya, terus digosok-gosok kecil-kecil, tunggu. Setelah itu kan pasti kalau pakai software ada wadahnya seperti ini kan. Nanti wadahnya ini juga harus dibersihkan pakai cairannya. Setelah bersih, si software tadi ditaruh di sini, habis itu dikasih cairannya. Ini direndam pakai cairannya. Nah cairannya ini juga harus berkala ya Mbak bajunya ya. Jadi setiap pakai harus ganti pakai. Biar kebersihan softwarenya juga terjaga. Biar nggak iritasi gitu. Ya, betul sekali. Ini kira-kira berapa menit? Kalau ini 60 Mbak. Ya. Terus kayak penggunaannya itu satu botol ini kira-kira berapa? Kira-kira 6 bulan bisa sampai 6 bulan. Saya mau yang minum. Kalau ini Ya. saya ambilkan resepnya dulu ya Mbak. Yang ketiga adalah pelanggan yang banyak bertanya. Pelanggan yang banyak bertanya adalah seorang pelanggan yang datang langsung ke optik dan menanyakan berbagai macam hal terkait produk yang ada di optik tersebut. Misalnya, harga, frame, lensa, dan lain-lainnya yang ada di optik tersebut. Selamat datang Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Aku mau beli kacamata yang kualitasnya tuh bagus di sini, Mbak. Ya, coba saya carikan frame-nya ya Mbak. Kalau Ya. sekarang itu modelnya seperti ini. Ini model kekinian ini Mbak. Kayak gini ya. Iya. Ini kira-kira berapa, Mbak? 300.000 Mbak, sudah frame sama lensa. 300.000. Iya. Nah, kemarin itu teman saya itu beli di Allshop Mbak cuma 70.000. Paling mahal 100.000. Ya kalau di all shop kan kita nggak tahu kualitasnya ya Mbak ya. Kalau di sini kan kita bisa lihat langsung kualitasnya gitu. Biasanya malah kalau di all shop kan di foto sama aslinya kan beda. Coba yang itu, Mbak, yang nah, yang atas. Ini bedanya apa, Mbak? Beda merek sih Mbak. Beda merek. Sama modelnya juga beda. Nah, saya ini harganya 300, Mbak. Iya. Kalau di optik lain mau nggak segitu? Ya, mungkin kalau di optik lain kualitasnya beda ya Mbak. Mungkin itu yang tinggi. Kalau di sini kan kita ini yang kuat, ternyata. Terus itu juga lensanya yang bagus Mbak nanti. Lensanya yang sudah ada di optik. Coba ini, Mbak, yang hitam. Enggak ya? Yang ini kan kalau di situ ini harganya berapa sih, Mbak? 720. 720. Nah, ini bentuknya sama. Ya cuma kualitasnya juga beda Mbak. Ini lebih di atasnya. Ini bentuknya sama, kok harganya beda sih, Mbak? Iya memang karena beda merek juga Mbak. Ini juga kualitasnya lebih di atasnya. Tapi ini ringan banget loh. Harusnya tuh harganya tuh di bawah 300. Ya, mungkin karena kalau kita lihat kasat mata kan nggak bisa ya. Mungkin kalau udah bertahun-tahun ya, ketahanannya lebih tahan yang ini. Soalnya harganya juga lebih mahal yang ini. Dibandingkan yang ini. Ini 300.000 nya tahan, cuma ketahanannya lebih tahan. Kok mahal ya? Yaudah, Mbak, tanya
adalah seorang pelanggan yang senang berdebat, di mana seorang pelanggan tersebut ingin membeli kacamata. Namun beliau mendebatkan perbandingan harga dari optik tersebut dengan optik lain. Tidak hanya harga, namun beliau membandingkan kualitas yang ada di optik tersebut dengan optik lainnya. Selamat datang Mbak, silahkan duduk. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari kacamata. Oh iya, Mbaknya suka frame seperti apa? Yang bentuk kotak, bulat, atau oval? Kalau yang cocok untuk wajah saya yang bulat itu apa? Coba saya carikan dulu ya Mbak. Kalau yang cocok untuk wajah bulat itu yang bentuk kotak sih Mbak. Nah seperti ini. Ini modelnya juga yang baru Mbak. Sekarang zamannya yang besi-besi seperti ini. Dicoba aja enggak apa-apa Mbak? Nah kan itu pas Mbaknya. Ini agaknya kurang kencang ya Mbak Kurang ininya. kenceng. Yang mana ya Mbak? Yang ini ya. Coba Frame-nya. saya lihat. Oh ini nanti bisa diatur Mbak, bisa dikencengin. Bisa kok, bisa. Terus bagian hidungnya ini juga kurang pas gitu. Bagian hidung ya Mbak ya? Iya. Iya ini juga bisa di style Mbak. Kalau untuk wadahnya itu seperti apa aja? Saya carikan dulu. Nah, wadahnya nanti seperti ini Mbak. Nanti juga kita kasih lap. Lapnya seperti ini. Kalau wadahnya yang ada resletingnya seperti itu? Yang seperti ini ya Mbak ya? Iya. Kalau yang seperti ini untuk yang reguler, udah harga 700 ke atas. Kalau yang ini kan masuknya ke paketan. Jadi yang seperti ini tempatnya. Kalau ini untuk yang reguler, sebelah sini. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Yaudah kalau gitu saya ambil yang ini ya Mbak. Iya. Tapi jangan lupa lensanya agak ditipisin lagi karena harganya tetap berat. Iya, siap. Ini juga kalau bisa kasih free cairan pembersihnya ya Mbak. Ya udah deh, buat langganan ya Mbak ya. Nanti kalau beli kacamata kan sendiri lagi ya Mbak. Ya. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Yang kelima adalah pelanggan yang mempunyai banyak permintaan, di mana pelanggan tersebut ingin memesan sebuah kacamata. Namun, beliau mempunyai banyak sekali permintaan, seperti lensa yang harus ditipiskan, potongan harga, tempat kacamata yang harus bagus, dan juga gratis pembersih kaca. Sebagai imbalan, beliau sudah membeli kacamata di optik tersebut. Selamat datang Mbak, silakan duduk. Terima kasih Mbak. Iya. Ada yang bisa kami bantu? Saya pengen buat kacamata di sini bisa Mbak? Bisa Mbak, Mbaknya mau lensa seperti apa? Saya belum tahu sih Mbak, adanya di sini tuh lensa apa aja ya? Di sini ada dua jenis lensa Blu-ray sama fotokromik. Kalau Blu-ray itu untuk anti radiasi elektronik Mbak, barang elektronik seperti itu. Kalau yang fotokromik itu untuk anti radiasi sinar matahari. Anti radiasi barang elektronik itu maksudnya gimana ya Mbak? Jadi itu anti radiasi seperti gadget, laptop, komputer, televisi seperti itu. Kan mereka memunculkan sinar radiasi kan Mbak. Jadi kalau pakai yang anti Blu-ray itu nanti sudah ada penangkalnya. Jadi nggak ngerusak mata. Kalau yang fotokromik tadi gimana Mbak? Kalau yang fotokromik itu untuk anti radiasi sinar matahari. Jadi nanti kalau Mbaknya pakai kacamata terus dibawa ke terik matahari itu nanti bisa bikin kacamatanya berubah warna jadi warna hitam. Tuh. Kalau di tempat redup juga hitam? Enggak, nanti kalau di tempat redup dia berubah warna jadi warna bening lagi. Oh jadi kalau saya mau bikin kacamata untuk yang kegiatan di depan laptop itu pakai yang fotokromik Mbak? Bukan Mbak, pakainya yang Blu-ray. Karena yang Blu-ray itu yang anti radiasi gadget. Kalau yang fotokromik itu untuk yang outdoor, yang untuk sinar matahari. Gimana ya Mbak? Saya masih bingung Mbak. Gini, jadi kan Mbaknya mau yang pakai
buat anti radiasi gadget kan. Jadi itu nanti kita pakainya yang Blu-ray, bukan yang fotokromi. Kalau fotokromi itu untuk yang di luar, yang sinar matahari itu. Gitu. Gimana, sudah paham? Ya udah kalau gitu saya pakai yang kacamata lensa Blu-ray aja Mbak. Iya. Untuk jadinya itu sekitar berapa hari ya Mbak? Jadinya besok sore sekitar jam 5 sudah bisa diambil. Ya udah Mbak, saya mau satu aja. Iya. Yang keenam adalah pelanggan yang lemot, di mana pelanggan ini ingin membeli sebuah kacamata. Namun, beliau tidak mengerti lensa apa saja yang ada di optik tersebut, sehingga meminta penjelasan kepada pegawai optik untuk menjelaskan lensa apa saja yang ada. Setelah diberi penjelasan oleh pegawai, pelanggan ini tetap saja tidak mengerti apa kegunaan lensa yang sudah dijelaskan oleh pegawai tersebut, sehingga pelanggan tersebut menanyakan hal itu secara berulang-ulang sampai beliau mengerti. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk Ibu. Baik, saya ambilkan catatan terlebih dahulu ya. Silakan Ibu menuliskan permintaan Ibu. Oh, Ibu membutuhkan kacamata baca ya? Sebentar ya Ibu, saya ambilkan stoknya terlebih dahulu. Ini Ibu kacamata bacanya, harganya 30.000. Ibu, terima kasih. Sebentar saya ambilkan resepnya Ibu. Silakan Ibu, terima kasih. Nah, selain memperagakan beberapa jenis dan karakteristik dari pelanggan, di sini kami juga memberikan sebuah studi kasus yang terkait dengan bagaimana cara melayani pelanggan yang mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas. Untuk studi kasus ini, kami mengambil sebuah contoh adanya pelanggan yang bisu atau tunawicara yang membutuhkan suatu produk dari optik kami. Lalu, bagaimana cara kami untuk melayani pelanggan yang mempunyai kebutuhan khusus ini? Karena pelanggan kami mempunyai kebutuhan khusus dalam hal tunawicara, maka untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, kami dapat memberikan sebuah lembaran kertas yang dapat digunakan pelanggan untuk menuliskan keinginan atau kebutuhannya. Nah, yang perlu diingat dalam hal ini, petugas pelayanan atau karyawan optik harus tetap menunjukkan sikap ramah dan penuh perhatian, serta jangan sampai karyawan emosi dan menyuruh pelanggan tersebut keluar karena karyawan kesulitan dalam memahami kebutuhan atau keinginan pelanggan yang bersangkutan. Sekian video ini kami buat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.